Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas ya rekomendasi saham undervalue di bawah harga 500. Nah, seperti kita tahu dalam beberapa minggu terakhir, IHSG ini mengalami penurunan cukup dalam ya, khususnya di saham-saham Big Bang dan beberapa saham-saham second laner-nya. Nah, ini merupakan peluang buat kita bisa mencari saham-saham yang undervalue yang tentunya nanti bisa kita menjadikan sebuah peluang untuk bisa berinvestasi. Nah, ini ada sebuah quotes yang menarik ya dari Paramesh. Paramesh ini berkata bahwa saham itu bukan seberapa canggih Anda dengan modal valuasinya, tetapi seberapa baik Anda mengenal bisnis itu dan seberapa bagus Anda menilai keunggulan kompetitifnya. Jadi teman-teman di sini mungkin yang masih awam ya banyak salah kaprah bahwa teman-teman belajar valuasi itu terlebih dahulu, padahal sebelum kita berinvestasi, hal yang paling penting itu kita harus mengenal perusahaan itu perusahaan apa dan juga model bisnisnya seperti apa, dan yang paling penting itu adalah memahami keunggulan kompetitif dari sebuah produknya. Nah, sebelum saya membahas saham-sahamnya apa aja, nah di sini saya disclaimer terlebih dahulu bahwa saham-saham yang saya coba bahas di sini adalah saham-saham yang memiliki price book value under 1 dan saham-saham yang rajin bagi dividen. Kenapa PBV-nya under 1? Nah, di sini saya coba memaparkan untuk mencari saham under value dengan metode valuasi dari aset bersih perusahaan. Seperti kita tahu kan rumus dari PBV kan book value dibagi dengan market cap ya. Jadi book value sendiri itu didapatkan ketika aset bersih perusahaan ini dibagi dengan total saham yang beredar. Nah, nanti kita akan cobalah bandingkan masing-masing perusahaan ya. Nah, ini market cap-nya berapa, terus aset bersihnya berapa, nanti teman-teman bisa nilai sendirilah nanti perusahaannya ini layak apa enggak untuk diinvestasikan. Oke, untuk perusahaan yang pertama adalah Era Jaya Putra Sembada. Nah, Era Jaya sendiri ini adalah perusahaan ya yang bergerak dalam bidang bisnis retail maupun importir atau distribusi perdagangan perangkat telekomunikasi, tablet maupun SIM card. Mungkin teman-teman di sini yang lebih familiar itu dengan toko retailnya ya, Era Jaya dan juga iBox. Nah, ini adalah model bisnis dari Era Jaya ya. Nah, di sini Era Jaya ada beberapa segmen bisnis. Yang pertama adalah Era Jaya Digital. Jadi bisnis Era Jaya itu ada berbagai macam lini bisnis. Nah, khusus untuk bisnis utamanya itu adalah di bagian bisnis digital, yaitu dengan penjualan smartphone. Nah, ini ada beberapa toko smartphone dari Era Jaya ya, baik Era Phone, iBox, Samsung, Mi Store maupun Era Blue. Terus selanjutnya ada Era Active Lifestyle. Nah, ini segmen Era Jaya yang bergerak dalam bidang fashion ya. Terus yang ketiga adalah Era Jaya Beauty, yaitu segmen perusahaan Era Jaya dalam bidang make up ya. Terus yang terakhir ada Era Jaya Food, yaitu bisnis Era Jaya dalam segmentasi makanan ya. Nah, ini adalah tabel highlight kinerja keuangan dari Era Jaya. Nah, di sini Era Jaya sendiri memiliki market cap sebesar 6,4 triliun dan memiliki total equity atau total aset bersih itu 8,1 triliun. Jadi logika sederhananya itu teman-teman beli rumah, total pembangunan rumahnya itu menghabiskan 500 juta. Cuma teman-teman di sini cuma belinya di harga 400 juta. Jadi lebih murah lah. Nah, secara revenue sebenarnya Era Jaya ini dari tahun 2019 ya sampai ke tahun 2023 ini revenue-nya itu selalu naik ya. Cuman dari segi net profit sendiri, nah ini Era Jaya sendiri dari tahun 2020 ya, ini naik turun, khususnya di tahun 2023 ini labanya turun ya sekitar 20%. Cuman dari segi penjualannya ini masih naik terus.
Terus Era Jaya sendiri dari segi dividen ya, dividennya sendiri dari tahun 2020 dia nggak bagikan dividen, cuma di tahun 2021, 2022, 2023 dia membagikan dividennya. Dan secara valuasi sendiri atau secara book value sendiri, Era Jaya ini sekarang divaluasi menurut book value itu di kisaran harga 509 per lembar sahamnya, sedangkan harga di marketnya sendiri itu di harga 400. Nah, saham yang kedua yang akan kita bahas adalah saham dengan kode tik TOTO ya, atau PT Surya Toto Indonesia. Nah, PT Surya Toto Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan sanitasi, perlengkapan, sistem dapur, dan aksesoris. Mungkin teman-teman di sini yang kerja di perhotelan mungkin cukup familiar dengan kloset merek Toto atau mungkin beberapa aksesoris di apa namanya dan beberapa aksesoris di toilet maupun di kamar mandi. Dan Toto sendiri ini adalah perusahaan patungan dengan Toto Ltd dari Jepang. Nah, model bisnis Toto sendiri itu yang pertama itu adalah sanitary. Jadi Toto ini menjual perlengkapan-perlengkapan sanitary seperti shower, dan juga yang ketiga ini adalah kitchen set ya. Kitchen set dari Toto, dan terakhir adalah aksesoris. Aksesoris ada tisu holder, ada sabun holder maupun towel hanger. Nah, secara valuasi sendiri, nah Toto ini di market cap-nya itu sebesar 2,2 triliun, sedangkan total equity-nya sendiri adalah 2,4 triliun. Jadi secara equity ya, atau secara aset bersih itu lebih besar aset bersihnya dibandingkan dengan market cap sahamnya. Terus Toto sendiri dari segi revenue sendiri dari tahun 2020 ya, dari tahun 2020, 21, 22, dan tahun 2023 ini cenderung naik ya. Dan ini cukup bagus karena perusahaannya ini secara bisnis ini berarti growth secara penjualannya. Cuman dari segi net profitnya kalau kita lihat dari tahun 2020 dia rugi ya. Terus habis itu tahun 2021 dia untung, tahun 2022 dia untung, dan terakhir di tahun 2023 ini labanya turun ya. Ini tahun 2020 sampai tahun 2022 ini labanya naik. Nah, ini baru di tahun 2023 ini labanya turun. Dan dari segi dividen sendiri, ini Toto dari tahun 2020 ya, ini labanya dari 3 per saham, 10, 17, dan terakhir tahun 2023 ini dividennya ini naik terus ya. Kalau kita lihat dari 3, 10, 17 ke 19, ini berarti setiap tahun labanya Toto sendiri itu naik. Terus dari segi book value-nya sendiri, Toto ini dihargai oleh nilai valuasi dari aset bersihnya itu di angka 227 per lembar saham. Sementara itu harga di marketnya itu adalah 210 per lembar saham. Jadi masih ada selisih sedikit ya. Cuman ini kan kalau kita lihat dari segi dividennya ini setiap tahun selalu naik. Dan dari segi penjualnya dia, ini setiap tahun juga ikut naik juga. Jadi sebenarnya dari segi bisnis dia growth, dan juga dari segi dividennya dia tiap tahun selalu naik. Jadi ini cukup menarik buat teman-teman pantau, karena dari segi bisnisnya sendiri ini cukup stabil. Oke, selanjutnya adalah PT Eka Dharma Internasional, atau dengan kode TIK-nya itu EKAT. Nah, EKAT sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam produsen eceran pita perekat, aluminium foil, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, model bisnis dari EKAT sendiri ini cukup simple atau cukup sederhana. Jadi dia ini adalah perusahaan yang memproduksi pita perekat dengan merek Daimaru ya. Nah, ini adalah beberapa jenis pita perekat dari EKAT ya. Yang pertama adalah cloth tape, ada op tape, ada craft paper tapes, double side tape, dan stannary tape, dan terakhir adalah masking tape. Jadi bisnis dari EKAT ini jujur ya, untuk sekarang ini sebenarnya
cukup potensial, karena sekarang kan banyak marketplace kan untuk membungkus produknya buat bisa dikirim melalui JNT maupun Shopee Express atau yang sejenisnya, itu kan perlu pita perekat atau dilakban terlebih dahulu. Nah, ketika bisnis e-commerce-nya ini tumbuh, tentunya bisnis dari Ekat ini ada peluang kedepannya ini bisa tumbuh lebih besar lagi, karena peluang dari bisnis marketplace di Indonesia sendiri ini cukup besar. Dan kebutuhan untuk pita perekat tentunya kedepannya pasti akan lebih besar lagi. Nah, selanjutnya adalah valuasi ya dari highlight kinerja dari Ekat sendiri. Nah, Ekat sendiri ini memiliki market cap di pasar itu sebesar 810 miliar. Sedangkan secara total equity atau total aset bersih perusahaan ini adalah 1,1 triliun. Nah, dari segi revenue-nya sendiri, ini dari tahun 2020 ya, tahun 2020, 21, 22, dan 23 ya. Nah, ini sebenarnya dari segi revenue-nya sendiri, Ekat ini cenderung turun, karena seperti yang kita tahu ya, semenjak dari tahun 2020 sampai tahun 2023, ini bisnis marketplace di Indonesia sendiri, ini cenderung agak menurun. Seperti kita tahu kan, Tokped, Shopee, maupun TikTok Shop ya, ini agak menurun, karena memang daya beli masyarakat ini agak cukup berkurang ya di market e-commerce sendiri. Dan tentunya kalau kita lihat peluang market e-commerce sendiri di Indonesia ini dalam tahun ke depan ini masih cukup besar. Dan dari segi revenue sendiri ini pada tahun 2020, tahun 2021 ini mengalami kenaikan ya. Cuman di tahun 2022 sampai ke tahun 2021 ini mengalami penurunan. Cuman dari segi dividen sendiri, Ekat ini masih rajin dia bagi dividen dari tahun 2020, 21, 22, dan tahun 2023, meskipun dividennya cuma 9 per saham, ini Ekat ini masih rajin membagikan dividennya. Nah, Ekat sendiri dari segi book value ya, itu dihargai di angka 328 per lembar sahamnya. Sedangkan harga di marketnya sendiri ini adalah 232 per lembar sahamnya. Jadi masih ada spread yang cukup tinggi ya buat teman-teman bisa nyicil Ekat ya. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah Hasnur International Shipping. Nah, ini adalah salah satu bisnis dari Hasnur ya, yang bergerak dalam bidang jasa pelayaran transportasi sungai dan laut, serta logistik. Nah, bisnis dari Hays sendiri adalah, yang pertama adalah jasa pelayaran. Itu dia ini memiliki 14 kapal tongkang yang bergerak dalam transportasi ya buat tambang-tambang batu bara yang ada di Kalimantan. Terus yang kedua adalah jasa pengelola pelabuhan. Jadi si Hays ini memiliki sebuah pelabuhan ya untuk mengangkut atau sebagai jasa transportasi kapal-kapalnya mereka yang membawa batu bara yang ada di Kalimantan. Terus selanjutnya yang terakhir adalah Hasnur Mitra Sarana, yaitu servis bongkar muat. Jadi Hasnur sendiri ini memiliki jasa bongkar muat ya, aktivitas bongkar muat untuk komoditas-komoditas yang sedang diangkut oleh Hays, seperti itu. Nah, untuk valuasi dari Hays sendiri, dari highlight fundamentalnya sendiri, Hasnur ini adalah perusahaan yang baru IPO ya di tahun 2020, dan kalau kita lihat dari segi market cap-nya sendiri, ini market cap-nya adalah 577 miliar, sedangkan total equity dari perusahaannya sendiri itu adalah 666 miliar. Jadi dari segi market cap ini lebih murah ya jika dibandingkan dengan total asetnya. Dari total asetnya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan market cap-nya. Terus dari segi revenue sendiri, dari tahun 2020, dari tahun 2020, 21, 22, 23 ini selalu mengalami kenaikan. Dan begitu juga dengan laba bersihnya ya. Ini dari tahun 2020 sampai tahun ke 2023 ini selalu mengalami kenaikan.
Oke, selanjutnya dari segi dividen sendiri, Hasnur ini mulai rajin ya membagikan dividen itu ketika di tahun 2022. Terus di tahun 2023 ini dia juga membagikan dividen, dan dividennya ini naik ya, yang awalnya 3,99 per lembar saham, sekarang 13,25 per lembar sahamnya. Terus dari segi valuasi ya, dari segi valuasinya secara book value sendiri, Hasnur ini divaluasikan di harga 253 per lembar saham, sedangkan harga di marketnya itu adalah 220. Nah, ini masih ada spread yang cukup lumayan, dan juga kinerja perusahaannya ini sangat bagus karena labanya tiap tahun naik dan net profitnya itu naik, dan di sisi lain tiap tahun dia juga membagikan dividen. Oke, ini adalah perusahaan terakhir ya yang akan kita bahas adalah PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama atau Jekon. Nah, Jekon sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi ya, yang ada di Indonesia. Dan ini adalah perusahaan yang cukup lama dan cukup bagus lah untuk kita bisa pantau ke depannya. Nah, model bisnis dari Jekon sendiri yang pertama adalah bidang usahanya itu adalah industri konstruksi. Nah, ini ada beberapa lini bisnis dari Jekon ya. Yang pertama adalah konstruksi, yang kedua adalah perdagangan, terus yang ketiga adalah mechanical, electrical, terus yang terakhir adalah beton precast ya. Nah, kenapa Jekon ini menarik? Karena kalau kita lihat Jekon ya, jika dibandingkan dengan beberapa konstruksi dari perusahaan-perusahaan BUMN, Jekon ini perusahaan konstruksi yang memiliki hutang yang sangat kecil, dan Jekon sendiri ini masih kondisi laba. Seperti kita lihat kan dalam beberapa perusahaan konstruksi yang besar itu mayoritas itu mengalami kerugian yang cukup besar, bahkan beberapa hampir kolaps ya, seperti Waskita itu kan hampir kolaps, bahkan kayak Wika itu penurunan sahamnya itu cukup tinggi. Dan Jekon sendiri ini adalah perusahaan yang cukup solid ya dari segi kinerja keuangannya. Nah, kira-kira dari teman-teman di sini, setelah kita review ya beberapa saham yang cukup menarik tadi, kira-kira teman-teman ini minat beli yang mana nih gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada masukan nih saham-saham yang menarik apa, nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Thanks for watching, dan jangan lupa subscribe One Stock Research, dan sampai jumpa di episode One Stock Research yang selanjutnya. Terima kasih.